Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Aulia dengan nomor NIM 8603270089. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ke-1, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tugas yang kedua. Nah, langsung masuk saja di soalnya. Nah, di tugas yang kedua ini kita mempunyai 4 soal pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana mengawasi dan memperkuat pendidikan filsafat ilmu. Dan yang kedua, bagaimana pendidikan bermakna dan bernilai untuk memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Ketiga, bagaimana filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Dan yang keempat, berikan contoh konkret penerapannya dalam praktik pendidikan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang ke-1 dulu. Yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan melalui 3 pilar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kedua, pendidikan bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan menyediakan kerangka etis, daya kritis, dan relevansi sosial terhadap pencarian kebenaran ilmiah. 1. Menanamkan fondasi aksiologi, etika, dan moral. Nah, ini menanamkan arah moral, tanggung jawab, integritas akademik. Oke. Yang kedua, mempertajam aspek epistemologi, cara memperoleh ilmu untuk berpikir kritis, metodologi benar, keterbukaan pikiran. 3. Memperjelaskan aspek ontologi, hakikat apa yang dikaji seperti koneksi realitas dan batas keilmuan seseorang. Dan keempat, mendorong integritas mendisiplinkan seperti sintesis ilmu dan solusi kompleks. Nah, masuk di pertanyaan yang ketiga. Nah, penjelasannya yaitu filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Mengapa demikian? Karena pisau analisis menyediakan kerangka berpikir yang tajam, sistematis, dan mendasar untuk meneliti, membongkar, dan menyelesaikan masalah pendidikan hingga ke akar-akarnya. Nah, 3 mata pisau analisis mempunyai bagian, yaitu ontologi sebagai pembedah hakikat dan objek. Nah, yang kedua, epistemologi sebagai pembedah metode dan caranya. Nah, yang terakhir, aksiologi sebagai pembedah nilai dan etika. Nah, dan yang keempat, pertanyaan yang keempat, berikan contoh konkret penerapannya dalam praktik pendidikan. Oke. Contohnya yaitu 1. Kebijakan pendidikan dimensi aksiologi dan ontologi. Contohnya sebagai penerapan kurikulum Merdeka Indonesia. Kedua, pengembangan kurikulum di dimensi epistemologi. Contohnya sebagai pendekatan pengembangan STEM. Yang ketiga, proses pengembangan di kelas dimensi epistemologi. Contohnya metode project based e-learning (PJBL) atau pembelajaran berbasis proyek. Dan yang terakhir, yang keempat, sistem evaluasi dan asesmen dimensi aksiologi. Contohnya sebagai ujian nasional UN ke asesmen nasional AN. Sekian. Nah, itu dia rangkuman dari saya. Apabila ada yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.